Untuk menunjang produktivitas, biasanya seseorang harus memiliki setidaknya lebih dari 2 perangkat untuk beraktivitas. Tapi nih, di zaman yang serba mobile ini, memiliki perangkat di tas itu lebih dari 2 atau 3 perangkat itu nggak efisien. Tapi memang sih, kita harus realistis. Soalnya di zaman ini, kita setidaknya membutuhkan 2 perangkat, yakni laptop dan smartphone untuk tetap bisa beraktivitas. Tapi pertanyaannya adalah, ada nggak sih sebuah perangkat yang bisa menggantikan laptop dan smartphone di saat yang bersamaan? Nah, jawabannya ada di perangkat yang di sebelah saya nih. Soalnya nih, Samsung baru saja meluncurkan jajaran smartphone terbaru mereka, yakni Galaxy Z Fold 4 5G. Menurut kami nih, perangkat yang satu ini bisa loh menggantikan laptop dan smartphone di saat yang bersamaan. Tapi kalian penasaran nggak sih bagaimana pengalaman kami dalam menggunakan Galaxy Z Fold 4 5G ini? Nah, kalau misalnya kalian penasaran, pastikan simak video ini sampai habis. Seperti diketahui, Galaxy Z Fold 4 5G ini merupakan tablet lipat generasi keempat dari Samsung yang sudah mendapatkan banyak peningkatan dari generasi sebelumnya. Desainnya mungkin masih tidak memiliki perbedaan drastis dari beberapa generasi sebelumnya. Tapi, tiap generasi yang diluncurkan oleh Samsung terasa semakin matang untuk digunakan. Di bagian depan, kita dapat melihat sebuah layar berukuran 6,2 inci yang menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X yang dilindungi Gorilla Glass Victus Plus. Resolusi layarnya 904x2316 pixel, di mana lebih besar jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dan juga layarnya kini didukung oleh refresh rate 120 Hz. Hal ini membuat layar bagian depannya terasa lebih dapat digunakan jika dibandingkan dengan pendahulunya. Akan tetapi, meski dapat digunakan dengan baik, rasanya masih agak kekecilan jika kalian memiliki jari besar seperti saya. Meski memiliki rasio 23,1:9, layar depan Galaxy Z Fold 4 5G ini menurut kami masih sangat nyaman untuk menonton video. Apalagi hadir dengan ensel yang sangat berkualitas, kita dapat menyesuaikan posisi menonton yang optimal. Pengalaman menggunakan perangkat ini untuk scrolling media sosial pun cukup nyaman. Meskipun kami merasa ada sedikit bagian dari video Reels di Instagram yang terpotong karena memiliki rasio layar yang tidak biasa. Tapi ini tidak terlalu mengganggu bagi kami. Tapi nih, selama kami melakukan pengujian perangkat yang satu ini, kami tuh lebih banyak menggunakan layar yang ada di depan. Soalnya kan biasanya nih, kebanyakan kebutuhan kita adalah biasanya cuma buat chat di aplikasi chatting, atau misalnya scrolling-scrolling di media sosial. Selain itu nih, layar depannya memiliki kecerahan layar yang sangat tinggi. Jadi misalnya kalau misalnya kalian harus membalas WhatsApp atau misalnya scrolling-scrolling media sosial di luar ruangan nih yang terik, cahaya mataharinya terik, itu nggak masalah. Beralih ke layar bagian dalam, kita akan disambut oleh layar lipat berukuran 7,6 inci yang sangat lebar. Resolusi layarnya 1812x2176 pixel dengan kepadatan layar 373 ppi. Sedangkan kecerahan layar maksimumnya ada di 1200 nits. Panelnya menggunakan Foldable Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate 120 Hz dan hadir dengan dukungan HDR10+. Hal ini membuat pengalaman penggunaan perangkat yang satu ini sangat menyenangkan. Hal yang membuat perangkat ini menjadi the ultimate productivity device adalah layarnya yang lebar dan sistem operasi mereka yang sangat dinamis. Selama pengujian, kami sangat terbantu dengan fitur split screen yang hadir di perangkat ini. Memang sih, fitur split screen ini juga dapat digunakan di smartphone atau tablet lain. Tapi yang membedakan adalah layar Galaxy Z Fold 4 5G ini dapat dilipat sehingga kita dapat dengan nyaman membuka 2 aplikasi sekaligus. Hal yang sering kami lakukan dengan fitur ini adalah mengetik hasil peliputan acara sembari menonton video. Memang sih membutuhkan sedikit adaptasi saat pertama kali mencoba fitur ini, tapi hanya butuh 1 hari untuk kami agar terbiasa sepenuhnya. Fitur ini juga dapat digunakan oleh para profesional yang biasanya harus membuka dokumen dan spreadsheet untuk membuat laporan. Jadi perangkat ini sangat cocok bagi kalian yang memang sangat produktif. Tak ketinggalan, Samsung juga memberikan berbagai macam kemudahan untuk para pengguna dalam menggunakan Galaxy Z Fold 4 5G ini. Salah satunya adalah pemilihan layout keyboard yang dapat disesuaikan dengan gaya pengguna. Kalian dapat memilih layout keyboard yang terpisah saat digunakan dalam mode digenggam dan layout keyboard standar saat digunakan dalam mode di atas permukaan. Menonton konten di layar bagian dalam dari Galaxy Z Fold 4 5G ini juga sangat mengagumkan. Dukungan HDR10+ membuat tayangan yang sudah mendukung fitur ini sangat imersif untuk disaksikan. Suara speaker yang ditawarkan oleh Samsung di perangkat yang satu ini juga sangat memukau. Meski hanya menggunakan 2 speaker saja, Samsung sudah dapat membuat kami sangat terkesima. Suaranya lantang dan jernih, di mana membuat kami kadang kelupaan waktu saat menonton film.
Tapi nih, menurut kami, pengalaman terseru dalam menggunakan perangkat yang satu ini adalah saat mengedit video untuk media sosial. Ya, seperti diketahui lah, tayangan video pendek di media sosial saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal media sosial nih, apakah kalian sudah follow akun Instagram dan TikTok Tech ID? Kalau misalnya belum, kalian langsung aja ya ke Instagram dan TikTok Tech ID, soalnya banyak konten-konten menarik yang kami upload ke media sosial kami. Selain layar yang lebar, pengalaman kami mengedit video di perangkat yang satu ini juga didukung oleh performanya yang sangat tinggi. Soalnya nih, Samsung memberikan perangkat yang satu ini prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang digabungkan dengan RAM 12GB dan penyimpanan hingga 1TB. Gimana? Keren kan? Layar lebar yang dapat dilipat membuat kami dapat dengan mudah melakukan banyak hal, mulai dari scrubbing video hingga membuat tulisan dan memilih efek lebih mudah. Jika dibandingkan dengan menggunakan smartphone biasa, tentu saja menggunakan Galaxy Z Fold 4 5G ini jauh lebih menyenangkan. Prosesor kencang dan RAM besar juga membuat kami dapat mengedit video hingga di resolusi 8K tanpa ada masalah. Proses rendering juga dapat dilakukan dengan cepat. Sementara penyimpanan besar membuat kami tak khawatir harus menyimpan ratusan video sekaligus. Sementara itu, untuk pengalaman kami dalam bermain game, Galaxy Z Fold 4 5G menawarkan pengalaman bermain game yang sangat nyaman. Baik saat diajak bermain game menggunakan layar dalam maupun layar depan, pengalaman bermain game kami sangat mengesankan. Tidak ada frame drop yang berarti pada saat kami mainkan, baik menggunakan layar depan maupun belakang, meski bermain game-game berat seperti Genshin Impact dan lainnya. Sedangkan untuk daya nih, baterai 4400 mAh yang ada di perangkat yang satu ini dapat bertahan 12 jam di pengujian PCMark 10. Dan sementara untuk pengujian di dunia nyata, saat kami menggunakan perangkat ini, itu sekitar dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore, itu ada sisa sekitar 19-20%. Tapi lain cerita ya, kalau misalnya kalian menggunakan perangkat ini buat moto, buat video editing, buat ngambil video sampai ngerendering, itu cuman biasanya bertahan sekitar 4-5 jam saja. Dan bagi kalian yang berencana untuk bermain game di perangkat yang satu ini, kami juga sudah melakukan pengetesan. Kami melakukan pengetesan di beberapa game seperti Genshin Impact, PUBG, Apex Legends, dan beberapa game lain nih di pengaturan tertinggi, itu setengah jam turunnya antara 8-9%. Selain itu, perangkat yang satu ini juga sudah dibekali dengan pengisian daya super cepat. Jadi kalian nggak usah khawatir nih takut terlalu lama ngecas perangkat yang satu ini. Nah, setelah membahas performa dan juga layarnya, kini kita bakal membahas kameranya. Kamera utamanya menggunakan kamera 50 megapiksel, sedangkan untuk pendampingnya ada kamera 10 megapiksel telefoto dan kamera 12 megapiksel ultrawide. Kamera di layar depan menggunakan kamera 10 megapiksel, sementara kamera yang ada di layar di bagian dalam menggunakan kamera 4 megapiksel yang tersembunyi di balik layar. Kalian dapat mengutilisasi semua kamera yang ada di perangkat ini sesuka hati kalian. Kalian bahkan dapat menggunakan kamera utama sebagai kamera selfie. Dan berikut ini hasil foto yang ditangkap oleh kamera Galaxy Z Fold 4 5G. Untuk hasil kamera belakang sendiri, foto yang dihasilkan baik kamera utama, kamera wide, dan kamera zoom-nya memiliki kualitas yang sangat baik. Hal ini wajar, mengingat perangkat ini merupakan salah satu perangkat flagship milik Samsung. Sementara itu, kamera yang ada di layar depan, hasil fotonya sangat memukau. Meski dalam keadaan low light, foto yang dihasilkan juga sangat memanjakan mata. Dan untuk kamera yang berada di bagian layar dalam, hasilnya menurut kami cukup baik. Tapi menurut kami, kamera ini masih sangat mumpuni untuk melakukan panggilan video. Karena memang, menurut kami, fungsi utama dari kamera ini untuk melakukan panggilan video. Untuk harga sendiri, perangkat yang satu ini memiliki 3 varian harga. Yang pertama adalah RAM 12GB dengan penyimpanan 256GB. Itu harganya ada di 24,999 juta saja. Nah, untuk yang kapasitas lebih besar, RAM-nya nih 12, penyimpanannya 512, itu harganya ada di 26,99 juta. Sedangkan untuk varian tertingginya yang menggunakan RAM 12GB dan juga penyimpanan 1TB itu dihargai 30,99 juta. Ya memang sih bagi sebagian orang harga ini sangat mahal. Tapi kalian pikir deh, dengan harga ini kalian sudah mendapatkan begitu banyak fitur di perangkat sekecil ini. Jadi gimana menurut kalian? Kalian tertarik untuk membeli perangkat yang satu ini? Nah, itu dia ulasan kami mengenai Samsung Galaxy Z Fold 4 5G. Dan bagi kalian yang penasaran, pastikan subscribe YouTube-nya Tech ID. Soalnya kami akan membahas dengan detail hasil kamera dari perangkat yang satu ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.